Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat, kuat, dan penuh semangat dalam belajar. Ingat, makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan hanya makan roket chicken terus. Harus diimbangi dengan sayuran ataupun buah-buahan. Bisa juga tahu tempe, biar tubuh kita kuat dan sehat ya. Baiklah anak-anakku, pembelajaran pada pagi hari ini adalah menguraikan urutan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya kalian masih belajar tentang peta pikiran. Nah, kali ini kita belajar menguraikannya seperti apa. Pak diingatkan kembali pengertian teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Ini berdasarkan kenyataan, bukan imajinasi. Kalau imajinasi itu teks fiksi. Dalam teks non-fiksi maupun fiksi terdapat alur. Bagian-bagian alurnya itu awal, tengah, dan akhir. Yang pertama jalan cerita, yang kedua urutan peristiwa, ketiga plot. Peristiwa adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan kejadian yang luar biasa dan menarik perhatian. Itu namanya peristiwa. Nah, alur bagian awal ada pengenalan tokoh, situasi, waktu, tempat, dan lain-lain. Alur bagian tengah yaitu muncul masalah hingga klimaks atau puncak masalah. Yang terakhir, alur bagian akhir berisi solusi atau penyelesaian masalah. Berikut ini adalah menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan supaya diingat ya. Perhatikan contoh berikut ini. Demi air bersih, warga Waboroboro rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waboroboro, Kecamatan Batombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sarawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waboroboro berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, airnya hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai di daerah sana. Warga Kelurahan Waboroboro sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, sekarang kita cari urutan peristiwa atau uraian peristiwa pada paragraf tersebut. Peristiwa yang pertama, peristiwa yang terjadi yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Itu yang pertama ya. Yang kedua, letak peristiwa tersebut terjadi yaitu di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Betombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, penyebab peristiwa itu terjadi yaitu karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat.
Itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami. Dan Pak Ardi berharap kalian bisa menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang buka buku paket 5H halaman 88 dan 89. Kalian baca paragraf berjudul Cara-cara untuk memelihara ketersediaan air bersih. Lalu kerjakan soal pada halaman 89, nomor 1 sampai nomor 3. Caranya seperti apa? Kalian baca dulu paragraf tersebut dengan cermat dan seksama, lalu baru mengerjakannya. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia. Sebab senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Jangan lupa juga Pak ingatkan yang belum mengumpulkan tugas, segera kumpulkan tugas-tugasnya. Karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.